Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi dari presentasi dengan materi yang berjudul ukuran penyebaran data kelompok dengan mata kuliah Statistika Ekonomi. Ukuran pemusatan data kelompok adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan nilai pusat dari suatu kelompok data yang telah dikumpulkan. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan adalah mean atau rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran ini berarti yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dan juga ukuran ini memiliki kecenderungan untuk berada di tengah jangkauan atau range dari sekumpulan data. Tujuan mengetahui nilai pemusatan adalah untuk mengestimasi nilai referensi sentral yang mempresentasikan satu set sampel. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Dan juga di sini ada ukuran penyebaran data kelompok terbagi menjadi 6, yaitu dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Ukuran penyebaran data digunakan juga sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan juga dapat disebut dengan range, yaitu diartikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Simpangan rata-rata yaitu dapat diartikan dengan simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Yang ketiga yaitu ada simpangan baku, yaitu yang berarti dapat diartikan sebagai nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Dan yang keempat yaitu ada kuartil. Kuartil juga dapat diartikan sebagai ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Yang kelima ada desil, yaitu diartikan sebagai nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir yaitu persentil. Persentil dapat diartikan sebagai nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dan juga di sini terdapat contoh dari data-datanya, yaitu mean, adalah nilai rata-rata suatu data. Cara mean yaitu jumlah data ditambah banyak data. Contohnya yaitu mean dari data berikut ada 10, 15, 20, dan 30. Lalu data tersebut diurutkan dari nilai yang terkecil menjadi nilai yang terbesar, dibagi menjadi 5. Hasil data tersebut ditambah lalu dibagi dengan 5, yaitu dihasilkan menjadi 18.
Jadi mayan dari data tersebut yaitu 18. Dan yang kedua ada median. Median diartikan sebagai nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Rumus mencari median yaitu data ke n ditambah 1 dibagi 2. Contohnya yaitu median dari data berikut. Data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu n dari median adalah 5. N itu adalah jumlah dari data. Median sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. N dari median yaitu 5. 5 ditambah 1 dari rumusnya dibagi 2 yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi median dari data tersebut adalah data ketiga. Data yang telah diurutkan yaitu hasil dari data median yaitu 3, berarti jika sudah diurutkan maka data yang ketiga yaitu adalah 15. Apabila datanya genap, maka cara menghitungnya yaitu median dari data berikut adalah 10, 15, 20, 30, dan 30. N-nya yaitu 6. N berarti dapat diartikan sebagai jumlah dari data soalnya. Median data ke n ditambah 1 dibagi 2. N adalah nilai jumlah datanya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Data ketiga dan 4 dibagi 2. Jadi median data tersebut, data ketiga yaitu setelah diurutkan adalah 15, dan data keempat setelah diurutkan yaitu 20 dibagi 2. Dan juga dapat dijumlahkan sebagai 15 ditambah 20 dibagi 2. 15 ditambah 20 hasilnya yaitu 35. 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi mediannya adalah 17,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contohnya yaitu modus dari data berikut: 10, 15, 20, 30. Modus dari data ini adalah 15 karena angka 15 kemunculannya lebih banyak daripada yang lain, yaitu 15 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya 1 kali saja. Maka dapat disimpulkan modusnya adalah 15, angka yang sering muncul. Yang D ada kuartil. Letak kelas kuartil dapat dicari dengan rumus K1 sama dengan I min F4, yaitu yang berarti nilai kuartil ke I dapat dihitung dengan rumus nilai K sama dengan B plus P. I min F per 4 dikurang FK per dari seluruh rumus per F kuartil. Keterangannya dari rumus yaitu jumlah F yaitu dapat diartikan sebagai jumlah frekuensi. Sedangkan FI yaitu dapat diartikan sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F kuartil FK yaitu yang berarti F kuartil yaitu yang berarti frekuensi kelas kuartil. Sedangkan B yaitu batas bawah kelas kuartil. Yang kelima ada desil, yaitu letak kelas desil dapat dicari dengan rumus D sama dengan I dikali F
per 10. Nilai desil ke I dapat dihitung dengan rumus nilai D1 sama dengan I dikali F per 10 dikurang FK per F desil. Keterangannya yaitu F sama dengan jumlah frekuensi, FI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F desil yaitu frekuensi kelas desil, dan B yaitu batas bawah kelas desil.